Sebagai orang yang pernah berkuasa, sebagai orang yang bisa menyampaikan apa saja dalam sebuah rapat dan pertemuan dengan pimpinan partai, ya pasti Pak Jokowi penasaran. Ngapain sih ketemu kemarin sama ketemu partai? Kok Kaisang nggak diajak, Gibran juga nggak ada. Selamat malam semuanya. Dalam 2 hari kemarin saya berada di Jakarta untuk melihat, menyaksikan, atau mendengarkan terkait situasi Indonesia terakhir, terkait aksi demonstrasi yang sudah mengarah kepada tindakan-tindakan kriminal atau penjarahan, dan supaya saya bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih banyak dibandingkan saya berada di rumah. Dan saya mendengar banyak hal, meskipun tidak semua bisa diceritakan atau disampaikan. Tapi setidaknya saya tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak ke Solo. Saya bisa mengkonfirmasi kepastian itu. Tapi pagi tadi atau sejak kemarin itu muncul sebuah video atau komentar-komentar bahwa Presiden Prabowo itu menuju Solo. Padahal aslinya nggak ada gitu. Dan hari ini salah seorang teman juga mengirimkan video tersebut ke saya lewat WA, dan saya lihat itu adalah video yang sama yang memang beredar sejak 2 hari kemarin. Seolah-olah Presiden Prabowo Subianto di tengah aksi demonstrasi yang tidak jelas dan ngawur seperti sekarang ketika terjadi pembakaran, penjarahan, dan sebagainya, Presiden Prabowo Subianto kemudian ke Solo meminta bantuan. Seolah-olah narasinya itu ingin melemahkan atau ingin menunjukkan Pak Jokowi benar-benar berkuasa dan sangat-sangat dihormati atau punya kontrol penuh terhadap apapun yang terjadi di Indonesia. Ya, meskipun judulnya tidak demikian, tapi narasi-narasi itu coba dimainkan oleh beberapa pihak, oleh orang-orang yang saya nggak tahu apakah itu disuruh atau dibayar atau dikondisikan, tapi intinya video-video tersebut narasinya itu dibuat sejak 2 hari yang lalu ketika aksi demonstrasi ini sedang panas-panasnya. Padahal itu adalah video yang lama. Memang Presiden Prabowo sempat ke Solo beberapa waktu lalu, 2 atau 3 bulan yang lalu, yaitu adalah video yang lama, tapi dinarasikan ulang seolah-olah baru terjadi kemarin gitu. Jadi ya kayaknya ada tujuan-tujuan politik tertentu, entah YouTubernya terpancing atau entah dia disodorkan, diberikan iklan untuk bisa membuat narasi yang salah seperti itu. Intinya video ini cukup menyebar di beberapa grup WhatsApp, dan itu sebenarnya adalah info yang tidak benar. Ya, tapi kembali lagi, karena memang videonya cukup meyakinkan, karena memang kejadiannya pernah terjadi dan itu bukan buatan AI, maka beberapa orang percaya bahwa ini benar-benar sedang terjadi, bahwa Presiden Prabowo datang ke Solo untuk minta bantuan Jokowi. Padahal tidak ada sama sekali. Itu yang bisa saya konfirmasi ketika berada di Jakarta kemarin. Dan narasi seperti ini, itu seperti ingin ya merendahkan Presiden. Seolah-olah Presiden Prabowo ini nggak ada kekuatan sama sekali, dan yang masih berkuasa, yang masih kuat hanya Jokowi. Seolah-olah sangat bergantung sekali ke Solo, dan di sisi lain Jokowi kayak sangat powerful meskipun sudah tidak menjadi Presiden. Saya nggak tahu arahnya ini kemana, dan siapa yang membuat narasi-narasi seperti ini, kubu yang mana, atau ini ada tujuan politik yang seperti apa. Tapi ya pada akhirnya, pada intinya itu adalah sebuah cerita yang nggak benar. Saya tidak membayangkan kalau itu benar-benar terjadi, kalau Presiden Prabowo Subianto ke Solo di tengah situasi seperti sekarang, mungkin aksi massanya akan jauh lebih besar, karena ya banyak orang yang tidak suka dengan Jokowi. Itu faktanya gitu. Tapi ya karena itu adalah sebuah cerita yang salah, itu cukup melegakan. Tapi ini tetap mengganggu pikiran saya. Ini sebenarnya siapa dan tujuannya mengarah kemana gitu. Tapi di luar kegalauan atau pemikiran-pemikiran yang cukup liar, ini ada tujuan politik dan sebagainya, kita patut lega karena hari ini Presiden Prabowo sudah memberikan satu pernyataan, sebuah jalan keluar terkait situasi terakhir, dan itu semua dilakukan secara fakta memang tanpa perlu bantuan Jokowi. Dalam situasi yang genting seperti sekarang ini, Presiden hanya memanggil ormas-ormas, ketum partai, dan pimpinan lembaga negara
dan yang lain-lain ya nanti dulu. Yang tidak terlalu penting nggak usah diikutkan atau diajak berdiskusi. Dan pertemuan presiden dengan para ketua partai hari ini itu terlaksana di istana dan jelas itu tanpa partai PSI. Tanpa Kaisang gitu. Ya karena memang Kaisang atau PSI tidak ada di Senayan. Jadi ya, tidak terlalu dibutuhkan. Bahwa ada kader PSI yang menjadi anggota DPRD dan sebagainya, iya gitu, tapi ya nggak, maksudnya nggak penting-penting banget gitu. Artinya secara politik sebenarnya Kaisang secara posisi sebagai ketua umum partai politik memang itu sudah benar-benar dipersiapkan sama Jokowi, karena nampaknya ada kekhawatiran yang saya nggak ngerti apa gitu dari keluarga Solo atau Jokowi terkait pemimpin Indonesia selanjutnya. Karena kalau situasinya seperti sekarang dan kemudian Kaisang sebagai ketum partai itu juga diajak gitu ya, itu kan jadi tahu tuh apa namanya informasi atau apa yang sedang dibahas oleh presiden kepada ketum partai gitu. Tapi karena Kaisang ini nggak diajak, ya mungkin diajak mungkin nggak bisa. Tapi dalam pandangan saya ini nggak diajak, ya berarti memang informasi yang ada di istana itu semoga bisa dipertahankan dan tidak bocor ke Solo. Dan jangankan Kaisang gitu ya, yang memang ketua umum partai tapi nggak ada di Senayan kadernya. Gibran sebagai wapres nggak ada juga. Nggak ada juga gitu. Jadi mungkin pembicaraan antara presiden dengan para ketua partai hari ini itu cukup menarik gitu ya. Saya nggak mau bilang rahasia atau tidak boleh dibocorkan ke Solo, cukup menarik lah gitu, karena ya yang diputuskan oleh presiden dan arah Indonesia ke depan itu memang seharusnya lebih baik tanpa campur tangan rezim atau orang sebelumnya. Katakanlah ini cuma sekedar kebetulan mungkin Kaisang nggak ada di situ, Gibran nggak ada di situ, tapi tetap saja memang Presiden Prabowo Subianto pada akhirnya tidak butuh Jokowi, karena ya apa yang sudah terjadi kepada Jokowi di masa lalu itu selesai. Sama seperti Habibie dan Pak Soeharto, ketika Soeharto sudah lengser atau selesai, ya sudah Presiden Habibie harus tampil maju sendiri dan menyelesaikan semua permasalahan yang ada di Indonesia supaya tidak menambah beban masalah di masa lalu. Karena tidak bisa kita bayangkan kalau Presiden Prabowo masih bergantung sekali kepada Jokowi. Dan itu sudah terbukti dari pidato sebelumnya, dari sikap Presiden Prabowo sebelumnya ketika bilang hidup Jokowi dan seterusnya. Itu tidak disambut positif oleh masyarakat, karena jadi kelihatan seperti bukan presiden gitu, seperti ya pembantu presiden saja atau seperti presiden boneka dan sebagainya. Sehingga inilah kenyataannya bahwa Presiden Prabowo Subianto memang nggak terlalu butuh Jokowi atau nggak butuh Jokowi di tengah situasi buruk, di tengah situasi genting seperti sekarang. Yang dibutuhkan hanya orang-orang yang berkepentingan, yang dipanggil dan diajak diskusi hanya orang-orang yang punya kekuatan, yang mampu menyelesaikan persoalan. Dan Jokowi nggak, Kaisang nggak gitu, sehingga ya nggak ada bocoran kayaknya ke Solo. Dan itu mungkin agak mengganggu pikiran Jokowi, karena apa ya sebagai orang yang pernah berkuasa, sebagai orang yang bisa menyampaikan apa saja dalam sebuah rapat dan pertemuan dengan pimpinan partai, ya pasti Pak Jokowi penasaran. Ngapain sih ketemu kemarin sama ketum-ketum partai gitu kan? Kok Kaisang nggak diajak, Gibran juga nggak ada gitu. Ya jangan kasih tahu Jokowi gitu ya, meskipun kalian tahu mungkin ada elit-elit partai yang mendengar dan sebagainya, sudahlah, jangan dikasih tahu, karena kalau diberitahu bisa jadi nanti Pak Jokowi atau Kaisang mempersiapkan langkah-langkah politik untuk kemudian bisa diantisipasi di masa yang akan datang. Dan ya ini situasi yang baik sekali, dan saya senang sekali ketika Presiden Prabowo Subianto bersikap seperti ini. Sekali lagi saya bukan pendukung Pak Prabowo dari Pilpres 2014 sampai 2024 kemarin, bukan pendukung beliau, tapi karena beliau sudah dipilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia dan sudah terpilih sebagai Presiden Indonesia, maka saya hormati dan saya dukung agar bisa menjadi presiden yang lebih kuat untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan lebih baik dalam sudut pandang saya adalah meninggalkan masalah-masalah yang
sebelumnya menjadi beban negara. Ya, semoga ini kemudian ditindaklanjuti, tidak hanya sebatas tidak melibatkan Gibran dan Kaisang, tapi juga menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan presiden selanjutnya itu benar-benar bisa melepas dari belenggu orang-orang di masa lalu yang selama ini menjadi beban pemerintah atau menjadi beban kabinet. Semoga Indonesia lebih baik, semoga ekonomi kita lebih baik, karena kalau ekonomi Indonesia suasananya lebih baik, ya kita semua juga akan bahagia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.